Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel YouTube Dewi Umu Aisyah. Apa kabar akhwati fillah? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan umur yang berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang menuntut ilmu, tentang pentingnya menuntut ilmu, tentang keutamaan menuntut ilmu dan hukum dari menuntut ilmu. Hal pertama, akhwati fillah, yang harus kita ketahui adalah hukum dari aktivitas menuntut ilmu itu sendiri. Nah, dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Nah, jadi akhwati fillah, dari hadis ini kita sudah tahu ya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dia bukan sunnah apalagi mubah, tapi wajib. Sesuatu yang wajib kalau misalnya kita nggak melakukan berarti berdosa ya akhwati fillah ya. Nah, ditambah lagi syarat suatu amal diterima itu ada 3 akhwati fillah. Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah. Nah, yang kedua adalah caranya benar sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang ketiga, ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi bayangkan aja kalau misalnya kita sudah beriman gitu, kemudian kita melakukannya ikhlas karena Allah, tapi apa yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan tuntunan syariat Allah gitu, karena kita nggak tahu ilmunya. Nah, bisa-bisa sesuatu itu nggak bernilai di hadapan Allah, bahkan bisa jadi berdosa karena kita melakukan sesuatu yang tadinya kita kira mubah atau sunnah gitu ya, tapi ternyata haram gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian akhwati fillah, di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang artinya, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Nah, di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 7 ini kan Allah sudah mengatakan kalau misalnya kita nggak tahu tentang sesuatu, maka tanyakanlah gitu pada orang yang mengetahui, tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Jadi bukan kalau misalnya kita nggak tahu tentang hukum sesuatu, kemudian kita dikira-kira aja atau sesuka kita, misalnya tentang suatu makanan misalnya. Makanan ini kita nggak tahu nih apakah dia halal atau haram, tapi kita suka dengan makanan itu, ya udah makan aja gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, maka kita harus bertanya kepada orang yang berilmu, kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui. Next, ini adalah tentang keutamaan menuntut ilmu ya, akhwati fillah. Di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya dengan hal itu Allah jalankan dia di atas jalan di antara jalan-jalan surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap talibul ilmi atau pencari ilmu agama. Dan sesungguhnya seorang alim itu dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan oleh ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi kesimpulannya, akhwati fillah, keutamaan menuntut ilmu itu antara lain, yang pertama, Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi orang yang menuntut ilmu. Masya Allah ya, kita duduk aja di tempat majelis, kita mendengarkan gitu ya, maka saat itu gitu kita mungkin nggak sadar gitu bahwa itu adalah ibadah pahala simpanan kita gitu, pahala simpanan kita di mana saat kita menuntut ilmu itu Allah akan memudahkan jalan kita ke surga gitu ya. Padahal kita merasanya apa ya, gampang aja duduk di majelis gitu ya, mendengarkan gitu ya, kemudian memahami gitu ya. Padahal saat itu gitu, itu menjadi apa ya, amal ibadah yang akan bisa gitu kita
persembahkan nanti gitu di hadapan Allah, ya Allah sudah menuntut ilmu nih ya Allah gitu. Dan dengan begitu nanti Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga gitu ya. Padahal kita mungkin nggak sadar saat ini, rasanya ngantuk, capek gitu ya menuntut ilmu gitu. Padahal saat itu menjadi simpanan ibadah kita. Dengan begitu nanti Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Kemudian yang kedua, malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap para talibul ilmi. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan oleh ikan-ikan di dalam air gitu ya. Masya Allah ya akhwati fillah, penduduk bumi ini aja udah banyak banget gitu. Terus ditambah lagi dengan penduduk langit yang kita nggak bisa melihat itu. Kemudian lagi ditambah oleh ikan-ikan di dalam air. Bisa nggak kita menghitung ikan-ikan yang ada di satu sungai aja? Nggak bisa kan akhwati fillah ya. Dan ini adalah seluruh ikan-ikan yang ada di dalam air. Masya Allah gitu ya. Mereka semua memintakan ampun kepada kita gitu, memintakan ampun kepada Allah untuk kita gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, keutamaan seorang yang memiliki ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang-bintang. Nah, orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya lebih utama daripada orang yang gemar beribadah tapi sedikit ilmunya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita pas lagi jalan gitu ya, di jalan itu nggak ada lampu, tapi pas lagi bulan purnama, masya Allah sekali gitu ya, kita sangat merasa tertolong olehnya gitu. Sudah terang itu jalan karena bulan purnama itu. Nah dibandingkan kalau misalnya nggak ada bulan purnama tapi ada bintang-bintang aja gitu. Nah, milih yang mana? Milih bulan purnama kan? Nah, jauh sekali perbandingannya, perbandingan cahayanya gitu antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Seperti itulah perbandingan antara orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya dengan orang yang gemar beribadah, dia terus beribadah tapi sedikit ilmunya gitu. Kemudian yang terakhir, para ulama itu pewaris para nabi. Nah, jadi akhwati fillah, semoga bisa diamalkan ya. Jangan pernah kita menunda-nunda untuk menuntut ilmu, apalagi di masa pandemi ini. Misalnya kita katakan nanti aja kalau udah selesai pandemi baru menuntut ilmu gitu. Siapa yang menjamin umur kita bisa sampai gitu saat pandemi nanti berakhir? Bisa-bisa mungkin duluan kita yang berakhir daripada pandeminya gitu ya. Jadi jangan pernah menunda, selain karena kita nggak tahu kapan kita akan dijemput Allah, juga ini adalah suatu kewajiban. Alhamdulillah ya, ini adalah suatu kewajiban. Ya, semoga bermanfaat. Salah khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.